Kemudian teman-teman kita akan membahas selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Maksudnya itu gimana sih? Jadi gini, kan kita sudah tahu ya, misalkan kita berbicara sin 30. Sin 30 itu kan dia bernilai setengah ya teman-teman ya. Itu sama, sin 30 bernilai setengah itu memiliki relasi atau bernilai sama untuk nilai cos 60. Cos 60 itu kan juga bernilai setengah ya. Kemudian itu juga bernilai sama, misalkan tadi sin 30 kan dia kan bernilai setengah, maka dia itu akan bernilai sama untuk nilai sin 150. Sin 150 itu juga bernilai setengah. Begitu juga ketika kita berbicara sin 60 ya, itu kan bernilai setengah akar 3. Dan cos 30 juga bernilai setengah akar 3. Nah, maka dalam hal ini adalah berlaku sin 30 itu sama dengan cos 60 sama dengan sin 150. Atau bisa saya katakan, misalkan untuk yang satu kedua tadi adalah sin 60 itu sama dengan cos 30. Nah, dengan demikian dapat kita nyatakan atau dapat kita katakan bahwa sudut 30 derajat itu berrelasi dengan sudut 60 derajat serta sebaliknya. Atau bisa saya katakan sudut 30 derajat itu memiliki relasi dengan sudut 150 derajat serta sebaliknya. Nah, bahwa bisa kita katakan itu dapat kita cari atau dapat kita katakan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah nilai untuk sudut-sudut berelasi, rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 180 min alfa. Nah, alfa dalam hal ini adalah sudut dalam perbandingan trigonometri. Dia itu berada di kuadran 1 ya, yang telah kita bahas dari pertemuan pertama. Dia itu di kuadran ke-1. Kemudian kita akan mencoba mencari rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 180 min alfa. Karena alfa itu dia di kuadran ke-1, maka 180 min alfa otomatis dia berada di kuadran ke-2. Nah, dari gambar bisa kita lihat teman-teman bahwa di sini alfa bernilai x, y, titiknya itu dia itu p x, y. Kemudian untuk perbandingan trigonometrinya dapat kita cari di sini ya. Jika titik p itu berada di sini ya, x, y. Kemudian saya cerminkan terhadap sumbu z. Ini sumbu z, ini cerminkan, ini kita refleksikan atau kita cerminkan, diperoleh p aksen di sini ya. Otomatis dia itu berada di kuadran kedua. Nilainya itu min x, z. Berarti y aksen diperoleh p aksen ya, min x aksen, y aksen ya. Maka y aksen itu dia bernilai positif, sementara x aksen dia bernilai negatif. Nah, untuk titik p aksen, jadi ketika alfa itu memenuhi, alfa itu di sini ya, itu memenuhi nilai lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 90 derajat, berada pada kuadran 1, maka sinus alfa itu sama dengan y per r. Kemudian kosinus alfa itu adalah x per r, dan tangen alfa itu adalah y per x. Nah, kemudian kita kan harus mencari ini nilai dari 180 min alfa. Jadi jika sudut x o p itu adalah bernilai alfa, maka sudut x o p aksen dia itu bernilai 180 min alfa, berada pada kuadran kedua ya, sehingga dapat kita cari sin 180 min alfa ini ya, bernilai sin 180 min alfa itu sebenarnya kita kan
merefleksikan apa namanya itu XOP terhadap sumbu Z atau titik P terhadap sumbu Z. Maka sin 180 min alfa itu akan bernilai Z per R ya, Z per R atau Z aksen per R. Dia itu akan bernilai sin alfa sama. Kemudian untuk cos 180 min alfa dia akan bernilai min X per R. Dia itu minnya X kemudian per R, X nya itu negatif ya, atau bernilai min cos alfa. Kemudian untuk tan 180 min alfa bernilai min Z per X, Z nya positif, X nya negatif, bernilai min tan alfa. Jadi sudut-sudut berelasi tadi benar. Oh ternyata ketika kita itu berbicara misalkan ini alfanya 30 ya, berarti sinus 180 min 30 kan sinus 150, itu dia akan bernilai sama dengan sin alfa tadi 30 ya. Berarti sin 180 min 30 sama dengan sin 150 itu bernilai sama dengan sin 30, nilainya sama-sama setengah. Kemudian untuk cos 180 min 30 bernilai cos 50, itu kan nilainya itu kan min setengah akar 3, itu bernilai sama yaitu min cos 30 yaitu min setengah akar 3, dan tan juga sama. Kemudian yang kedua adalah rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 180 plus alfa. Jadi ini berada pada kuadran ketiga. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ya kita cerminkan terhadap titik 0,0 inilah misalkan, maka diperoleh P aksen itu min X, min Z. Dia berada pada kuadran kedua. Nah, untuk alfa yang berada di kuadran 1 itu perbandingan trigonometrinya adalah sin alfa Y per R, cos alfa X per R, dan tan alfa itu Z per X. Nah, jika sudut XOP, ini XOP teman-teman, XOP dia itu bernilai alfa, maka sudut XOP aksen dia akan bernilai 180 plus alfa, berada pada kuadran ketiga, sehingga dapat kita nyatakan perbandingannya adalah sinus 180 plus alfa itu bernilai min Z per R, karena nilai Z nya negatif per R, maka hasilnya adalah min sinus alfa. Sementara untuk cos 180 plus alfa itu bernilai min X per R atau bernilai min cos alfa, dan tan 180 plus alfa itu bernilai Y per X ya, Y nya negatif, X nya negatif, hasilnya positif atau tan alfa. Jadi sangat masuk akal dari pembuktian geometri analitis ini ketika kita berbicara misalkan nih ya, sin 180 plus 30 itu kan berarti sin 210 ya, dia itu bernilai min setengah, itu sama dengan min sin 30 bernilai setengah pula. Dan juga untuk perbandingan trigonometri yang lain pada kuadran ketiga. Kemudian untuk yang terakhir adalah kita akan melihat untuk sudut 360 min alfa. Di sini alfa berada di kuadran 1, 360 min alfa otomatis dia berada di kuadran keempat. Nah, titik P, X, Y itu kita cerminkan terhadap sumbu X ini ya. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Saya ubah dulu. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh P aksennya itu X, Y. Jadi di sini X, Y dia bernilai positif di kuadran pertama. Kemudian saya cerminkan nilai X, Y ini terhadap sumbu X, maka diperoleh nilai P nya itu X aksen, min Z. Nah, dia itu negatif di kuadran keempat. Sehingga untuk kuadran 1 diperoleh sinus alfa itu Y per R, cosinus alfa itu X per R, dan tan alfa itu Z per X. Nah,
Kemudian bagaimana untuk nilai dari 360 min alfa untuk nilai perbandingan trigonometrinya? Bisa kita peroleh bahwa sinus 360 min alfa itu sama dengan min z per r, dia bernilai min sin x, min sin alfa. Cos 360 min alfa itu dia bernilai x per r, x nya positif, r nya positif atau bernilai cos alfa. Kemudian untuk tan 360 min alfa, dia itu bernilai min z per r, z nya itu negatif, r nya positif, sehingga bernilai min tan alfa. Jadi bisa kita simpulkan ya, memang ada relasi-relasi antara sudut 1, 2, 3 dan sudut keempat. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi ya, 90 plus dan 90 min alfa, 270 min dan 270 plus. Berarti tadi ya untuk 90 min alfa itu dia berada di kuadran 1, 90 plus alfa itu dia berada pada kuadran kedua. Kemudian ada lagi yaitu 270 min alfa ya, dia berada di kuadran ketiga. 270 itu plus alfa, dia berada di kuadran keempat. Sudut negatif min alfa ya, ini min alfa, karena min alfa itu dia berada di kuadran 1 ya, berarti min alfa dia berada di kuadran keempat itu tapi negatif, berarti diputar searah jarum jam. Kemudian yang terakhir adalah ketika n kali 360 plus minus alfa, dia itu berarti asumsinya adalah n itu, kalau kita berbicara n itu adalah bilangan asli, bernilai minimal dari atau bernilai dari 1 sampai 2, 3 dan seterusnya, itu berarti bahwa sudut itu bernilai lebih dari 360 derajat. Nah, itu coba dicari ya teman-teman ya.